Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Dadagina dari tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis atau TBC. TBC itu bukan penyakit keturunan, bukan karena guna-guna, dan bukan juga karena diracuni orang lain. Tetapi TBC merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC dipastikan dengan pemeriksaan dahak. Dahak yang digunakan adalah dahak sewaktu datang ke rumah sakit, dahak pagi ketika bangun tidur, dan dahak sewaktu datang ke rumah sakit pada hari kedua. Bagaimana cara penularan penyakit TBC? TBC ditularkan oleh kuman yang berterbangan di udara dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kemudian masuk ke paru-paru lalu ke sistem peredaran darah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejala utama tuberkulosis adalah batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu ataupun lebih. Adapun gejala tambahannya adalah dahak bercampur darah, batuk berdahak, sesak napas dan rasa nyeri dada, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, dan demam meriang lebih dari sebulan. Berikut adalah beberapa prosedur pemeriksaan medis yang umumnya dilakukan untuk mendiagnosis TBC. Yang pertama dilakukan tes kulit atau mentos test, yang kedua ada tes IGRA, yang ketiga ada tes sputum smear mikroskopis, yang keempat ada ronsen toras TB paru. Bagaimana dengan tingkat keakuratan pemeriksaan TBC? Salah satunya pada tes mentos kulit. Salah satu yang berpotensi kurang akurat. Uji tuberkulan ini tidak mampu membedakan apakah Anda menderita TB laten atau aktif. Hasil yang muncul pada orang yang telah menerima vaksinasi BCG juga kurang optimal, sehingga hasil tes bisa saja menunjukkan hasil positif terkena infeksi TBC jika pernah menerima vaksinasi tersebut. Padahal Anda mungkin belum terpapar bakteri TBC sama sekali. Uji tuberkulan negatif juga sering terjadi pada kalangan tertentu, seperti anak-anak, lansia, dan penderita HIV/AIDS. Tes dahak atau pemeriksaan BTA ini hanya memiliki presentasi akurasi sebesar 50-60%. Bahkan di negara-negara dengan kasus kejadian TBC yang tinggi, akurasinya malah menurun. Berikut adalah terapi atau pengobatan TBC pada orang dewasa meliputi 3 kategori. Kategori 1, 2-HRZE atau garing 4H3R3 dengan ketentuan selama 2 bulan minum obat INH ditambah rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari untuk tahap intensif. Dan 4 bulan berikutnya minum obat INH dan rifampicin 3 kali dalam seminggu. Diberikan kepada penderita baru TBC paru BTA positif dan penderita TBC ekstra paru atau TBC di luar paru-paru berat. Untuk kategori 2, HRZE garing 5H3R3E3 diberikan kepada penderita kambuh, penderita gagal terapi, penderita dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Dan untuk kategori 3, 2HRZ garing 4H3R3 diberikan kepada penderita BPA positif dan ronsen paru mendukung aktif. Berikut adalah pengobatan TBC pada anak. Adapun dosis untuk pengobatan TBC jangka pendek selama 6 atau 9 bulan, yaitu 2HR garing 7H2R2 dan ketentuan INH ditambah rifampicin setiap hari selama 2 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan INH ditambah rifampicin setiap hari atau 2 kali seminggu selama 7 bulan. Bisa juga ditambahkan dengan ethambutol bila diduga ada resistensi terhadap INH. Untuk 2HRZ garing 4H2RU2 dengan ketentuan INH ditambah rifampicin ditambah pyrazinamide setiap hari selama 2 bulan pertama, kemudian INH ditambah rifampicin setiap hari atau 2 kali seminggu selama 4 bulan. Bisa juga ditambahkan dengan ethambutol bila diduga ada resistensi terhadap INH. Pengobatan TBC pada anak-anak jika INH dan rifampicin diberikan secara bersamaan. Dosis maksimal per hari INH adalah 10 mg per kilogram berat badan dan rifampicin 15 gram per kilogram berat badan.
Dan kelompok obat TBC ada dua, yaitu obat primer meliputi INH, rifampicin, ethambutol, streptomycin, dan pyrazinamide, dengan memperlihatkan efektivitas yang tinggi dengan toksisitas yang masih dapat ditolerir. Sebagian besar penderita disembuhkan dengan obat-obat ini. Untuk obat sekunder meliputi eksionamid, paramisolisailat, sikloserin, amikasin, capreomycin, dan kanamycin. Dan ini adalah contoh kasus terpapar tuberkulosis atau TBC. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.